bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aisyila Naila Alifa, dan Firda Wulandari, dan Kamanjaya Putri. Sebelum kita lanjut ke materi, apakah kalian sudah tahu apa itu cerpen? Cerpen adalah sebuah cerita yang bersifat fiksi, singkat dan hanya dibaca dalam sekali duduk, serta tergolong dalam kalimat naratif yang bertujuan untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Kita masuk ke materi. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik terbagi menjadi 6 bagian, yaitu tema, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Tema merupakan suatu unsur intrinsik cerpen yang menjadi sebuah ide atau tujuan yang ada dalam cerpen. Penokohan merupakan proses dalam menciptakan karakter atau cerita sebuah tokoh dalam cerpen. Penokohan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu tokoh antagonis, tokoh protagonis, tokoh tritagonis, dan tokoh figuran atau pengganti. Antagonis ialah watak tidak baik, bersifat buruk atau jahat. Protagonis ialah watak yang rendah hati dan baik. Tritagonis ialah pemeran penengah antar antagonis dan protagonis jika ada masalah. Dan tokoh figuran atau pengganti ialah tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerita. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat. Latar tempat merupakan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. 2. Waktu. Latar waktu merupakan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. 3. Latar suasana. Latar suasana merupakan suasana atau keadaan yang dialami tokoh dalam cerita. Alur pola adalah pola suatu pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Alur terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga alur campuran. Alur maju ialah dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Alur mundur ialah alur dari masa sekarang ke masa lalu. Alur campuran ialah yang dimana kadang masa sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Kita masuk ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bahasa, latar belakang, dan nilai. Bahasa adalah yang digunakan dalam cerita. Latar belakang adalah faktor dari diri pengarang yang memengaruhi atau mewarnai isi cerpen. Nilai terbagi menjadi 4, yaitu nilai moral, nilai sosial, nilai agama, dan nilai budaya. Nilai moral yang berkaitan dengan agama dan Tuhan. Nilai sosial berkaitan dengan hubungan dalam masyarakat. Nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan Tuhan. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kepercayaan di dalam masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.